البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di kitab Jihad. Pada pertemuan kemarin disebutkan oleh beliau hadis yang berkaitan tentang ghanimah. Disebutkan bahwa orang yang menaiki kuda maka dia mendapatkan 2 bagian dan dia dapat 1 bagian. Ya, berarti di sini orang yang dia itu menaiki kuda ketika berperang mendapatkan 3 bagian. Demikian juga tentang salabu, yaitu pemberian untuk orang yang bunuh musuh. Apa yang dimiliki oleh musuh itu yang dia bunuh, maka dimiliki oleh yang membunuh. Ini juga termasuk memberi penyemangat. Ya, ketika orang berjihad, orang yang bunuh musuhnya, maka apa yang dimiliki musuh itu diambil dia. Ya, tidak termasuk dari ghanimah. Berikutnya kita teruskan masih dalam pembahasan ini. Hadis nomor 1291. Wa an Habib bin Maslamah, dari Habib bin Maslamah, di sini sahih. Qala, beliau mengatakan, saya itu Rasulullah, aku menyaksikan Rasulullah SAW nafal ar-rubu bil bad'ah, dari ibtidah, mengawali, memberikan nafal, pemberian, seperti kita, yakni istilah kita bonus, memberikan pemberian ar-rubu, 1/4 fil bad'ah, untuk yang ikut berangkat. Ya, yang di beberapa pertempuran Nabi memberikan tambahan 1/4 untuk orang yang ikut perang di awal. Wa sulusa fil raj'ah, dan memberikan tambahan 1/3 ketika kembali mau berperang lagi umpamanya. Sudah keadaan payah, dalam keadaan letih, kemudian ada musuh lagi, ya, kemudian yang kembali ini berperang lagi, maka mendapatkan tambahan 1/3. Karena dia dalam keadaan berusaha payah untuk kemudian berangkat perang lagi. Demikian sebagian menyebutkan makna demikian. Dan itu ada makna yang lain disebutkan oleh Imam Al-Sanani di dalam Subul Salam. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahahu Ibnu Jarud, sahih Ibnu Jarud, wa Ibnu Hibban wal Hakim. Demikian juga Hakim. Kemudian hadis nomor 1292. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yunafilu ba'da man yab'athu, beliau memberikan pemberian sebagian orang yang beliau utus minas saraya, dari pasukan kecil, li anfusihim, untuk diri mereka, khusus. Jadi Nabi memberikan khusus pada orang-orang yang beliau kirim di pasukan kecil, ya, menang umpamanya, diberikan tambahan pemberian. Siwa qismati amatil jais, selain dari pembagian pasukan secara umum, ya, jadi orang-orang yang pemberani atau kemudian pasukan-pasukan kecil yang berhasil mengalahkan, kadang diberikan tambahan pemberian. Selain dari bagian pasukan secara umum. Maka di sini disebutkan tentang masalah ghanimah, ya, itu adalah halal bagi kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan Bukhari dan Muslim. Itu khamsan, aku diberikan 5 perkara lam yu'tahunna ahadun min qabli, tidak diberikan seorang pun sebelum aku. Di antara nusir itu biro masirata syahrin, diberikan aku pertolongan dengan rasa takut musuh itu 1 bulan perjalanan sebelum diserang. Kemudian di antara adalah khulat lana ghanimah, dihalalkan bagi kita ghanimah, rampasan perang. Kalau dulu dibakar, setelah perang menang, kemudian dikumpulkan, ya, kemudian dibakar. Kalau dia dimakan oleh api, ya, dikumpulkan, nanti datang api memakannya. Kalau itu, ya, ini diterima oleh Allah SWT, maka api itu memakannya. Demikian. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, kemudian kita dalam keadaan lemah, ya, tidak sabar terhadap harta, akhirnya dihalalkan. Ini adalah ghanimah, yaitu rampasan perang
yang diambil ya setelah mengalahkan musuh. Ya dengan ghalabah, dengan mengalahkan mereka dan dipaksa mereka kalah. Kemudian siapa yang berhak mendapatkan ghanimah? Yaitu orang yang hadir dalam pertempuran itu. Itulah yang dapat. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan telah lewat orang yang menaiki kuda maka dia mendapatkan 3 bagian. Untuk kudanya 2, untuk dia 1. Kemudian bagaimana dia membawa 2 kuda? Tetap 1. Bagian 1. Ya seperti 1 kuda. Kemudian bagaimana kalau dia membawa unta atau mungkin membawa yang lainnya keledai? Tidak. Hadis ini khusus untuk orang yang menaiki kuda. Bagaimana kalau sebelum dibagi dia sudah meninggal dulu mamanya? Ya selesai peperangan beberapa saat, ketika pulang dia meninggal, disebutkan dia dapat bagian. Perempuan bagaimana? Apakah dapat kalau dia ikut perang? Disebutkan ulama, ya ini dia dapat pemberian saja dari imam, dari pemimpin. Adapun bagian ghanimah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian menyebutkan hadis Abdul bin Abbas, ya hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah yaghzu bin nisa, adalah Rasulullah beliau perang bersama dengan perempuan. Perempuan ikut perang. Fayudawina jaraha, maka mereka pun mengobati orang-orang yang terluka. Ya demikian. Wa amma sam falam yudrab lahunna. Adapun bagian ghanimah mereka tidak dapat. Demikian disebutkan. Kemudian dibahas juga, ya kalau kemudian ada budak, dapat budak tidak boleh dipisah. 2 orang bersaudara dari budak tersebut. Bagaimana kalau orang kafir itu dia ya masuk Islam dan telah merusak harta Muslim? Disebutkan bahwa sebagai Ibnu Qudamah Allah Taala bahwa di situ tidak ada perselisihan bahwa orang itu tidak harus mengembalikan karena dia sudah masuk Islam. Kemudian juga tadi disyariatkan juga ada yang tangfil an-naflu, ini tambahan pemberian bagi pasukan-pasukan tertentu. Ya demikian. Seperti pasukan yang dikirimkan, pasukan kecil menyerang musuh umpamanya. Kemudian disebutkan tentang pembagian ghanimah ini, maka dibagi menjadi 5. Ya demikian, sudah lewat pembahasannya. Ya, untuk Allah dan Rasulnya, demikian juga untuk kerabat Nabi, kemudian untuk orang-orang yatim, anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian orang dalam badan safar. Kemudian juga ya ada pemberian khusus yang Nabi berikan ya dari Nabi SAW khusus dinamakan dengan sahmu sofi. Ya, ini bagian sofi ini Nabi SAW berikan untuk ya orang-orang tertentu. Disebutkan bahwa Sofiyah bintu Huyai istri Nabi SAW termasuk dari Sofi. Ya demikian. Kemudian berikutnya ada sama 1293. Ini tentang permasalahan ghanimah yang dia itu ya berupa buah-buahan di pohon, maka boleh dimakan ketika pertempuran itu. Ini di sini beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Waduh, ini dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Kalau beliau mengatakan, "Kunna nusibu bi magazina," kami mendapatkan di peperangan kami al-asal wal inab, korma. Asal ini madu, wal inab ini anggur. Kami mendapatkan madu-madu. Demikian juga anggur. Panakulu, kami pun memakannya, wala narfa'uhu, dan tidak mengangkatnya kepada Nabi. Ya makan yang ada di situ ketika menyerang musuh itu, di situ ada buah-buahan dimakan. Ya demikian, masya Allah. Mungkin daerah yang diserang itu ada makanannya, ya ayam di sebelah situ dibakar dimakan boleh.
Masya Allah. Yang dulu kita alami. Ya fanaquluhu wala narfa'uhu. Maka kami pun makannya dan tidak mengangkatnya kepada Nabi. Riwayat Bukhari Sahih Imam Bukhari. Wa Abi Dawud Sunan Imam Abu Dawud. Balam yu'khad minhum al-khums. Tidak diambil dari mereka itu seperlimanya. Boleh dimakan. Sampai kenyang di situ enggak apa-apa. Buah-buahan yang ada. Ya. Wa Sahih Ibnu Hibban. Ya, sini bukan Abu Dawud dan Ibnu Hibban, tidak ada dalam Sahih Bukhari ada. Berikutnya hadis nomor 1294. Wa an Abdullah bin Abi Aufa dari Abdullah bin Abi Aufa, sahih. Ya, radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, asabna ta'aman yaum Khaibar, kami mendapatkan makanan di perang Khaibar. Ada orang-orang Yahudi. Maka ar-rajul yaji'u fa ya'khudhu minhu miqdara ma yakfihi. Maka adalah seorang laki-laki datang dan mengambil darinya dari makanan atau suatu miqdar bagian ma yakfihi yang bisa mencukupi dia. Semua ini sore kemudian dia pergi. Lapar mamanya, daerah itu dikalahkan makan yang dia itu buat kenyang mamanya, kemudian pergi. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Jarud wal Hakim. Wakan oleh Imam Abu Dawud, sekan oleh Ibnu Jarud dan Hakim. Sahih. Berikut hadis nomor 1295. Wan Ruwaifi bin Thabit dari Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, ini juga sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yarkab dabah min fa'il muslimin. Jangan menaiki dabah kendaraan dari faidnya kaum muslimin, ya, rampasan perang yang tidak dikalahkan. Jadi mereka pergi meninggalkan harta mereka, maka tidak boleh dinaiki kendaraan dari faidnya kaum muslimin. Hatta idza ajafaha rada fihi, sampai ketika dia menjadi kurus dinaiki mamanya terus menerus. Setelah dia kurus dikembalikan fi di dalamnya. Jangan dipakai terus, akhirnya ketika sudah mulai loyo dikembalikan. Wala yalbasauban, jangan memakai baju min fai' muslimin dari fai' al-muslimin kaum muslimin hatta idza akhlaqahu, yani atlafahu, sampai ketika dia sudah menghancurkannya jadi copang-camping umpamanya, radau fihi, dikembalikan di dalamnya. Ya, jangan. Jadi dipakai itu di fai' ini, ya, kemudian ketika sudah rusak dikembalikan. Ya, jangan. Berbeda dengan ghanimah tadi, ghanimah dikalahkan dia perlu makan dan dia makan di situ. Maka di sini disebutkan makan dari hasil ghanimah ketika peperangan adalah boleh. Ya. Adapun memakai kendaraan dari fai', demikian juga yang lainnya, maka disebut oleh para ulama asalnya adalah tidak. Disebut oleh Imam Khattabi rahimahullah taala di Ma'alimus Sunan, ini itu syarah terhadap buku seperti Sunan Abu Dawud dan sebagainya. Adapun amma fi hali darurah, dalam keadaan darurat, ya, dan maksud waktu itu terjadi peperangan itu, ya, maka tidak mengapa memakai senjata atau baju mamanya dingin sekali. Kemudian disebutkan juga la yalbasau lil barad illa an yakhaf maut. Sampai di antara mereka mengatakan tidak boleh memakai baju karena sangat dingin sekali dari baju-baju tadi, ghanimah dan sebagainya itu, kecuali kalau takut mati, tidak apa-apa memakainya. Ya, demikian. Ya, insyaallah di sini subhanallah.